Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua kawan baik dan para dulur-dulur Magic semuanya? Ketemu lagi sama gue Fikri di sini. Anyway, hari ini menarik sekali karena hari ini gue akan ngobrol sama seseorang yang pertama kali dan terakhir kali ketemunya itu kurang lebih 2004. Pertama kali ketemu, nggak ngobrol, cuma ada di satu momen yang sama. Udah gitu nggak pernah ketemu sama sekali, cuman saling lihat mungkin di berseliweran di layar kaca. Ketemu lagi hari ini. Jadi waktu ketemu itu pertama kali kita masih muda banget, sekarang udah pada tua. Dan hari ini gue bersama the only one, Ramon Yetungka. Iya ternyata Yusuf. Jadi gue baru tahu sekarang panggilan lu Ucup ya Pak. Sehat bre, sehat. Alhamdulillah. Thank you udah mau datang ke podcast Gelombang Suara. Asik ya. Kenapa doi yang gue bawa ke sini? Kenapa kita ngajak Ramon? Karena seperti yang teman-teman tahu, doi sekarang jarang kelihatan di layar kaca, tapi selalu kelihatan di jalan raya. Ada aja dia lewat seliweran di hutan, atas gunung. Dan semakin kesini gokilnya semakin vokal. The best. Tapi sebelum kita bahas ke sana, gue tetap mau ngingetin sama semua kawan baik, Bandulur Magic, ingat berbagi itu nggak butuh alasan. Mari kita hilangkan kebiasaan berbagi nungguin bencana. Jangan kalau ada bencana baru kita ngumpul-ngumpul berbagi. Kita rubah mindsetnya sekarang. Kita punya rezeki, sisihin. Karena rezeki yang kita sisihin ditampung sama siapapun itu yang kalian percaya. Misalnya di sini sama DMC. Supaya apa? Supaya di saat momen-momen yang krusial itu terjadi, mereka para korban-korban ini nggak harus nungguin kita patungan dulu. Tapi dananya sudah ada dan bisa langsung dialokasikan. Dan caranya gampang, lo tinggal scan seperti biasa. Oke? Sekarang gue pengen langsung ngobrol karena udah mendung, katanya takut hujan, mulai pada pucat, kru-kru. Kalau kita mah rainproof ya. Iya, kita mah rainproof, santai-santai aja. Alat ya enggak. Bro, pertanyaan basa-basi yang paling sering pasti ditanya. Lagi sibuk apa? Gua sibuk main-main aja sih. Iya, asik banget gue ngeliat lu, Pak. Karena kalau gua tipenya nggak pernah ditanya kerjanya apa, tapi lebih suka jawabannya ya saya hanya main-main. Bisa minggu ini main film, bisa minggu depan main di gunung, minggu lalu lagi main di laut, hari ini lagi main sepeda. Terus kayaknya lo kontak suruh kemari gitu kan. Terus main-main. schedule juga agak-agak sakit ya Pak ya. Hari ini kita ngobrol di Bogor, besok tiba-tiba di Surabaya lo ya. Itu gimana ceritanya tuh? Sebenarnya emang udah habit lo dari dulu atau akhirnya dari habit akhirnya lama-lama menjadi gaya hidup. Jadi akhirnya menjadi lifestyle lo. Gue selalu bilang bahwa gue itu nggak kemana-mana kok. Ya. Tapi gue ada di mana-mana. Iya benar. Tapi lu bukan Naruto juga ya, tiba-tiba banyak bukan deh. Pak, kita sebelum membahas tentang kegiatan lu yang sekarang lebih dominan, lu itu kan sempat jadi VJ-han ya. Terus film masih ya? Masih. Kalau film masih ya. Terus dulu yang sempat sering tuh sinetron, FTV dan lain sebagainya. Sengaja lu kurangin atau? Sebenarnya nggak sengaja kurangin, pada akhirnya ngebentuk gaya hidup ya kayak tadi gue bilang, karena gue itu nggak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Gue merasa lebih hidup kalau gue ada di mana-mana, dalam artian ketika gue ada di mana-mana tuh gue ngapain, gue ketemu teman baru, gue ketemu keluarga baru, gue bisa ngasih apa yang bisa gue kasih ke mereka, karena kan pemberian berbagi itu kan nggak cuma materi aja kan. Artinya ketika lo datang ke satu tempat, mereka lagi mengerjakan project apa, ya kita bisa bantu, atau lo butuh apa, gue bisa nyarikan nih kawan yang bisa mempenetrasi project lo gitu. Akhirnya, jadi jembatan jadi pelaku Jadi akhirnya gue dekat dengan banyak komunitas, dekat dengan kawan-kawan pelaku UMKM, bahkan petani pun gue berteman gitu. Menarik. Dan di situ gue ngerasa bahwa gue lebih hidup di situ. Gue punya pertanyaan nakal, Mon. Gini, kalau gue mundur ke belakang, framing lu di media kan selalu nih karakter-karakter lu di sinetron kah, di FTV kan tuh kayak angku apa gitu ya. Jauh dari lu yang sekarang, men. Jauh dari lu yang sekarang. Agak surprise gue di saat akhirnya melihat transisi lu menjadi Ramon Yetungka yang sehari ini. Itu memang lu yang sesungguh-sungguhnya lu atau itu sebuah proses transisi lu dari satu titik ke hari ini? Bisa jadi proses transisi. Terus sebenarnya gue tuh angkuh. Gue suka itu. Gue sebenarnya nggak angkuh. Itu hanya hak framing media lah ya. Framing media.
berhak dong ngeliat gue angkuh. Iya. Gue nggak angkuh, gue cuma congkak. Lebih tepatnya apa ya? Gue bilangnya transisi sih maksudnya. Transisi. Ketika muda kita kan bergelora ya. Yoi. Wah, gemuruh di dalam badan tuh apa sih namanya, pengen ini pengen itu, jadinya orang lihatnya anak ini angkuh gitu. Iya. Tapi kan tidak, lebih tepatnya gue bisa bilang bijaknya gue berprinsip gitu Yes. aja gitu. Gue maunya A. Karena lu tegas banget, men. Gitu. Di era itu lu di media tuh tegas banget gitu. Lu bukan orang di dunia entertain ya, bukan entertainer yang pada umumnya gue lihat. Lu berani gitu. Lu berani ngambil sikap, ngambil jawaban yang kadang kalau gue perhatiin lu, ini orang resikonya tinggi sebenarnya. Kalau udah jawab-jawab seperti itu. Sampai akhirnya finally kesini-sininya gue ngeliat lu akhirnya berproses seperti ini. Tapi sedikit lagi, itu yang lu lakukan sekarang memang sudah ada dari dulu apa? Lebih ke apa ya, karakter mungkin ya, dalam artian gue dari dulu lebih suka ya apa adanya aja, raw gitu. Kalau memang gue nggak suka ya nggak suka. Kalau gue mau ngelakuin warna merah, jangan paksa gue ngelakuin warna biru. Ya. Gitu kan. Mau dibilang orang, wah nanti lu kalau di ini orang mungkin nggak suka sama lu. Loh ya ini kan gue. Yes. Daripada gue menjadi orang lain gitu. Yoi. Tapi pada akhirnya makin kesini berusaha makin bijak ya, dalam artian mungkin lebih mengurangi tensi emosi. Iya. Karena pada akhirnya gue ngerasa lebih enak punya banyak temen gitu. Iyalah. Tapi tetap pada koridornya si Ramon gitu, yang memang nggak suka saat mungkin semua orang lagi trennya flexing, gue nggak gitu. Flexingnya gue beda. Iya. Mungkin tas lu mahal flexing gitu kan, mungkin sepatu lu mahal. Kalau gue flexingnya, gue pernah kesini, lu belum pernah kan? Iya. Jadi lu lebih ke gini ya. Kalau ada orang out of the box, kalau lu live without box ya. Gue lebih baik living the table. Tipenya. Gokil sama. Sama. Jadi buat kawan baik lu harus tahu tuh ya. Kadang media tuh framingnya suka ngegiring sebuah opini tuh. Kayak gue juga kadang orang, wah Fikri tuh orangnya pasti lucu 24 jam. Enggak bro. Enggak ada yang lucu 24 jam, 25. Iya, karena ada beberapa yang melekat terkadang di kita di saat di dalam media itu ya. Lu jangan 100% langsung percaya, men. Lu harus sedikit lebih dalam mengenal kita, sebenarnya kita itu seperti apa. Dan salah satunya tadi yang Ramon jelasin bahwa ternyata emang ada background itu juga dong. Nggak mungkin dong. Ya, nggak ada cikal bakalnya. Ada lah gitu. Maksudnya apa yang kita, misalkan kita menyukai satu hal atau apa, itu kan ngebentuk diri kita. Terus tempat di mana kita bertumbuh, bermain itu kan mengaruhi kita. That's why kayak tadi gue bilang, gue paling nggak suka kalau ada tanda kutip pembuktian. Karena gue bukan tipe orang yang membuktikan. Iya. So daripada gue harus membuktikan, lebih baik I'm leaving the table gitu. Gue punya jalan hidup gue sendiri. Ya, capek juga. Yang ibaratnya, Mon, lo tuh bisa lo misalkan melakukan apa dan duit lo bisa lebih banyak kalau lo ngelakuin ini. Mungkin di lo ya. Kalau di gue enggak, gue lebih baik hidup gue happy aja. Iya. Punya teman banyak itu buat gue rezeki gitu. Kayak itu nggak melulu rumah besar uang banyak. Enggak gitu kan. Saudara banyak pun itu sebuah kekayaan gitu. Gue lagi nyantai tiba-tiba terima telepon atau SMS dari lu gitu. Sob apa kabar gitu, sehat. Buat gue itu udah rezeki. Buat gue itu udah rezeki. Wah, alhamdulillah ada orang inget gue. Ada orang mendoakan gue. Sepakat. Makanya tinggal gimana caranya. That's why kenapa gue ada di mana-mana. Tinggal gimana caranya gue ngasih sumbangsi balik ke semua orang yang gue kenal atau orang yang belum gue kenal. Nah, gitu sih lebih tepatnya. Gue gak nyangka lah seorang Ramon Y Tungka, Y-nya Yusuf. Tungkanya tuh nama keluarga, nama marga. Tapi kan timuran ya? Apanya? Jawa Timur ya? Tumbuh besarnya di Jawa Timur. Surabaya. Oh, arek Surabaya. Gitu. Keras makanya kan. kenceng bos. Tegas lu. But ini ya, lanjut akhirnya sampai lu meninggalkan dunia yang menurut gua nggak gampang tuh. Ya kita punya banyak teman-teman di entertain juga ya, men ya. Sebenarnya bukan meninggalkan sih, lebih tepatnya lebih menyisihkan waktunya aja. Maksudnya dalam artian kalau waktunya syuting ya gua syuting. Tapi kalau menyisihkan bro, yang ini yang sedikit, yang ini masih dominan. Ini kan enggak. Ini yang jadi kayak side job, man. Ya dunia entertain lu tuh side job lu. Jadi kadang kalau misalkan orang kan, Mon, misalkan Fik, ayo naik gunung, ayo Fik, nyelam gitu. Gak bisa gua lagi syuting gitu. Kalau gua kebalik gitu. Mon, ayo syuting. Gak bisa gua lagi naik gunung. Itu akhirnya kejadian di gua gitu. Jadi akhirnya gua malah kebalik gitu. Jadi kadang tuh ada beberapa, alhamdulillah bukan menolak rezeki ya. Tapi kan rezeki bisa dari manapun kalau memang udah jodoh kita gitu.
tawarin main film apa, gue bisa yang kayak aduh nggak bisa nih karena gue udah janji sama temen gue harus naik ke Gunung Raung gitu. Gak bisa nih, gue harus ke Ambon nyelam. Yang padahal temen lu juga kalau dikasih pengertian doi ngerti-ngerti aja kan. Komitmen di gue. Iya makanya antara komitmen di dia sama emang jiwanya di luar sih doi kayaknya, gue curiga. Nah anyway, ya tadi pemikiran gue di saat dunia yang rata-rata orang di saat nyemplung ke situ serius tuh. Dan saat didapatkan dia berusaha bertahan sebisa mungkin. Dan terus tiba-tiba lu meninggalkan itu menjadi yang tadi bahasa bercanda kita adalah side jobnya. Itu transisinya momen apa tuh, Mon? Sampai akhirnya lu kayaknya, karena nggak bisa dibohongin ya, kelihatan banget di situ tidak terlihat sekali kalau buat gue secara pribadi ya. Gue ngelihat banget bahwa itu tidak dibuat-buat, itu tidak disetting gitu. Bahwa segitu besar jatuh cintanya lu terhadap lingkungan hidup, terhadap sosial, ya terhadap ya entah dari mulai gunungnya, alamnya sampai ke pelakunya yang itu petani dan kawan-kawan. Itu asal muasalnya sampai akhirnya lu nyemplung itu gimana ceritanya? Sebenarnya kalau dikatakan nyemplung udah dari dulu, jauh sebelum gua syuting film. Oke. Jadi ibaratnya dari muda gua udah sering dibawa bokap gua jalan-jalan. Terus akhirnya bokap hobi traveling juga. Gitu. Akhirnya traveling menjadi bukan hal baru di keluarga gua gitu. Yes. Akhirnya tumbuh besar, mapala, sispala gitu, gue pecinta alam. Sampai akhirnya main film, sedikit tuh berkurang. Iya. Ketika fokus di dunia hiburan. Lalu ketika ya, ada jeda waktu, kita dapat euforia baru. Ketika ada jeda waktu lagi, ya udah gue bermain lagi. Sehingga akhirnya secara alamiah, organik, ya akhirnya gue seperti ini gitu. Bahkan kayak tadi gue bilang, gue tidak meninggalkan syuting film, tidak, tapi lebih ke bermain schedule-nya aja. Gue ngeliat ada yang nawarin syuting film bulan depan gitu, tapi bulan depan gue lagi ada project sama petani A nih di kawasan ini. Ya gue harus nyelesain itu dulu dong gitu. Artinya orang kan bilang nggak sayang lu, ntar uang anak sekolah gimana gitu kan. Anak sekolah ntar nggak bisa beli susu atau apa. Kalau gue selalu berprinsip ya, Tuhan sayang sama kita kok gitu kan. Allah menyayangi kita gitu. Kalau kita menyaksikan itu berarti lo menyaksikan kebesaran Tuhan di gua seperti itu. Yang namanya rezeki untuk anak, untuk kita, Allah sudah mengaturnya. Mana yang jodoh buat kita tuh udah ada plottingannya lah. Kalau kita ragu sama jodoh, rezeki dan maut tuh kurang ajar sama Tuhannya luar biasa tuh ya. Yes, that's why. Karena udah dipatokin tuh, udah nggak bisa dirubah, nggak bisa diakal-akalin, lu cuma tinggal ikhtiar doang. Bener. Menarik. Jadi nggak ada transisi hal yang membuat gua ini tuh nggak ada, let it flow aja, gue organik aja gitu. Anyway, kawan baik, jadi kurang lebih backgroundnya seorang Ramon ya kurang lebih bisa lu simpulin sendiri ya. Ternyata memang ada satu yang bisa kita kutip banget di obrolan yang pertama nih, tentang terkadang memang mengorbankan sesuatu itu hasilnya tidak harus berkorban juga, karena di saat meninggalkan sesuatu bukan berarti itu mengorbankan, dan kalaupun itu dianggap mengorbankan bukan kemudian menggiring kita menjadi sebuah atau seseorang yang akhirnya menjadi korbannya. Karena terbukti Ramon hari ini menjadi orang yang mungkin kalau mau lebih populer dari yang dulu bisa, tapi lebih bermanfaat dari yang dulu belum tentu. Kalau sekarang lu jauh lebih bermanfaat ya nggak sih? Insya Allah gitu mungkin ya. Sih? Dan itu juga ada dari cikal bakal yang dimana unsur berbaginya juga ada di situ. Yang akhirnya ya hari ini Doi masih bisa survive, anaknya masih tetap sekolah juga, bini masih aman, token listrik ya bunyi sebulan nggak sering-sering amat lah bunyi ya. Bunyi cuma pengingat doang. Karena lu pangisi bukan nggak keisi. Anyway, ada beberapa gue di jalan sambil iseng pengen tahu perkembangan lo sampai di mana. Gue ketemu satu istilah dan yang sudah menjadi lifestyle lo, triangle system. Lo bisa jelasin nggak itu maksudnya gimana? Triangle system yang menjadi lifestyle lo sekarang. Sebenarnya kayak triangle system itu kan kalau gue pelajarin sampai membawa gue seperti ini ya, bahwa triangle system itu kan segitiga artinya. Segitiga bahwa hubungan kita hablum minallah, hablum minanas, dan terakhir kita dengan alam gitu. Hablum minal alam atau hablum minal. Artinya kalau kita mampu melakukan itu dengan sinkron, dengan baik gitu, kita konsisten koneksi kita dengan Allah, konsisten koneksi kita dengan sesama manusia, konsisten terhadap alamnya juga, maka pada akhirnya lu akan menjadi manusia yang beruntung. Gitu. Dikatakan menarik. Beruntung. Kenapa beruntung? Dikatakan beruntung karena ya apalagi yang mau lo cari. Sekarang satu aja misalkan kita lihat koneksi kita dengan Allah gitu. Apa sih istilahnya? Ketika lo koneksinya kuat dengan Allah, Allah akan memberikan segalanya.
Yes. Surat apa Ibrahim ayat 7 kan, jika kamu bersyukur kepadaku maka aku akan memberinya lebih. Wah bahaya. Gitu kan. Doi ngeri juga deh bawa ayat kok merinding jadinya ya. Coba kru tolong bekalin saya ayat juga dong. Iya oke. Itu kan salah satu wujud bersyukur Yes. ketika lu menguatkan koneksi lu dengan Allah gitu Yeah. kan. Artinya apa yang boleh dijalankan lu jalankan, apa yang tidak boleh jangan lu lakukan. Terus kemudian lu berhubungan baik silaturahmi dengan hablum minan nas lu, kemudian lu dengan alam baik, Ya, maka lu nggak akan kekurangan. nggak kan pasti. Ya gue Ketika percaya lu itu. ngerasa, ketika lu mendapatkan situasi tidak akan kekurangan, lu selalu mendapatkan secukupnya, tidak over, tidak under, maka lu akan jadi orang yang beruntung. Terus apa pegangan lo? Karena gini, gue bicara umum ya, general. Itu kan hal yang tersulit untuk dijalani. Susah sampai sekarang gue Maksudnya berjuang kayak gitu. berserah diri gitu ya. Berserah diri itu kan bergelutnya dengan asumsi kepala yang liar ya. Kepanikan kayak anjing besok gue makan apa ya? Kehidupan besok gimana ya? Anak sekolah gimana? Itu kan harus hilang untuk bisa mendapatkan apa yang tadi lu sampaikan ya. Ya Kalau lu sendiri treatment ke diri lu sendiri gimana? ya apa yang ada sekarang fokus gitu, dalam artian Ya, di ya. sini dan sekarang sih kalau gua Ya, solusinya ya. ya, walaupun kadang juga pusing gitu. Ya. Token listrik bunyi, wah rasanya pengen nonjok itu itu token gitu kan. Iya. Cuman- Padahal solusinya gampang loh. Stekernya lu pendahin ke kiri aja lu irit matiin. sama Matiin. Sebenarnya tinggal di sini dan sekarang kata kuncinya. Iya. Artinya kata-kata di sini dan sekarang itu selalu gua pakai dalam kehidupan dalam proses apapun ya gitu Oke. ya. Jadi di sini dan sekarang. Ketika misal token listrik bunyi, Nah. aduh anak besok sudah waktunya bayaran nih Iya. SPP gitu. Ya jangan kita meresahkan hal itu. Iya. Lu sudah bisa bernafas, Iya. lu duduk di rumah yang ketika hujan lu nggak kehujanan, anak istri lu nggak kepanasan, Iya. lu bisa makan, Iya. itu bersyukur di gua gitu kan. Wah. Dan paling simpelnya cukup aja mengucap terima kasih gitu kan. Iya, iya, Terima iya, kasih iya. kepada siapapun, terima kasih kepada Tuhan, terima Iya. kasih kepada rumah saya, Iya. terima kasih pada diri saya, Iya. gitu kan. Itu kan wujud respect Iya. gitu. Ya fokusnya di situ aja. Walaupun kadang gue juga akuin gue masih belajar, gue masih Yes. lalai mengucap gitu kan. Ya sama lah. Tapi once ketika gue emosi terus kemudian gue alihkan untuk aduh terima kasih ya Allah, engkau Ya. membuatku stop emosi. Sesimpel Ya. itu bos gitu kan. Sesederhana itu ya. Sesederhana itu, lo akan tenang gitu, lo akan tenang. Di gue seperti itu ya. Treatment lu begitu ya. Treatmentnya gitu. Dan tetap ternyata kawan baik, ya itulah manusia ya. Ada yang naik turun Ada grafis pasti imannya atau gitu. kekuatan emosionalnya. Tapi yang penting adalah titik balik lagi. Titik balik di mana kita harus sadar bahwa ada beberapa hal yang memang lu gak akan bisa ngapa-ngapain juga. Gitu lu gak bisa maksain. Kayak nyokap gue sering bilang, rezeki lu kalau dari Tuhan 10 juta, lu mau pakai cara maling, lu mau pakai cara yang nggak maling, ya sama aja segitu-gitu Ujung-ujungnya juga. 10 kan. Iya, ceban-ceban juga, nggak lebih nggak ngurang gitu. Ngapain ngambil cara yang beresiko besar, apalagi sampai berdampaknya sampai ke alam keabadian. Dan ada yang menarik, alam. Di saat kita bicara alam, kawan baik, dulur-dulurku, nyokap gue pernah ngajarin bahwa di padang mahsyar mereka akan bersaksi di saat kita berbuat baik kepada mereka. Karena mereka juga bernyawa hidup di dunia ini dalam fokus yang berzikir dari setiap hari dan setiap detiknya. Itu yang gue pernah pelajarin. Dan barusan ditebelin lagi sama Ramon pakai ayat pula gitu. Jadi lebih lengkap lagi gitu. Jadi mau apalagi alasan untuk kita tidak menjaga alam dan lingkungan kita. Cuman Mon, sayangnya kebetulan kalau gue kenapa senang main di hutan, karena gue lahir di rumah gue dulu zaman gue kecil tuh belakangnya masih sawah dan bisa dibilang Masih hijau lah. masih hutan juga ada gitu. Jadi gue main ke sana yang pulang ketemu tongo, lu tau gak? Binatang kecil merah yang kurang ajar itu ya kan. Main di sawah dan lain-lain. Nah anyway, itu yang membawa gue ke titik hari ini dan juga pendampingan dari orang tua. Gue juga yakin pasti orang tua lu juga sama lah ya, menerapkan hal-hal yang membuat kita sampai ada di hari ini. Nah tapi kalau kita bicara hari ini, lu sepakat gak? Banyak banget sekarang yang akhirnya mulai tertarik kepada lingkungan hidup, kepada alam. Tapi yang secara esensi semakin sedikit. Gitu kayak gue ke Gunung Gede, misalnya naik ke atas gunung. Kalau udah sampai di puncak seharusnya itu yang nyampe itu paling enggak di jidatnya mau ketulis nggak ketulis ada tulisan pencinta alam tuh. Tapi lu pernah dong ke Gunung Gede dan lu ngeliat tumpukan sampah yang gila banget gitu ya. Itu kan sebuah pembuktian bahwa ternyata akhirnya sekarang pelakunya sendiri pun yang menjadi bagian si perusak-perusak itu sendiri.
banyak teman-teman yang kadang konyol gitu. Kalau dulu kayaknya orang meninggal di alam tuh kehitung jari. Kalau sekarang hampir setiap bulan kita denger itu. Karena naik ke atas gunung cuma butuh selfie apa ya, kebutuhan segala macam. Menurut lu dan pandangan lu tentang fenomenal ini gimana, Mon? Karena jadi dilema gitu. Orang lebih suka alam yang natural sekarang, lebih banyak, tapi pertanggungjawaban di atas itu sendiri juga kacau. Sebenarnya udah lo jawab tadi jawabannya. Karena selfie. Semua karena selfie. Selfie. Kalau menurut gua, kita diperbudak sama yang namanya jendela media sosial. Kalau menurut gua ya, Itu akhirnya sumber masalah atau masalah utama? sumber masalahnya Oke. karena keinginan untuk terlihat eksis. Orang Pengen dinilai. yes, agar prestasinya diakui gitu. Orang akhirnya selfie gitu. Makanya sampai dengan hari ini gue selalu bersama beberapa kawan-kawan pecinta alam kampanye edukasi berkegiatan di alam itu nggak akan pernah putus. Ya. Dan topiknya itu aja gitu Iya, kan. iya, Bahwa berkegiatan di alam itu mengandung serta mengundang bahaya kan. Maka persiapkan dirimu dengan Iya. benar. Hanya karena selfie, orang akhirnya ketika berkegiatan di alam melupakan semua hal-hal safety prosedur itu. Gitu. Iya. Itu Dan padahal pertama. basic loh. Itu basic. Orang mendaki gunung tujuannya bukan lagi, gunung itu sakral loh. Di zaman dulu gunung itu ibarat ibu bumi kan, bapak Iya, langit, iya, ibu iya, bumi iya. gitu. Orang mendaki gunung tujuannya bukan lagi olahraga, bukan lagi menjadi sebuah ekspedisi penelitian atau apa lagi, atau mungkin hiburan ya gitu. Tapi dampaknya ada yang coret-coret, ada yang buang sampah, Iya, iya. ada yang hanya demi selfie akhirnya mencelakakan dirinya Iya. gitu. Lalu kemudian permasalahan ini menjadi kompleks ya, menjadi melebar kemana-mana. Orang sekarang mulai melek lingkungan hidup gitu. Jawabannya adalah karena orang nggak sadar, tapi harus dikasih tahu kebutuhan akan lingkungan yang sehat, kebutuhan akan alam yang asri, lestari, itu sudah mutlak menjadi kebutuhan utama. Tapi mereka nggak sadar akan hal itu. Ya. Yang sebenarnya kok bisa nggak sadar? Ya karena menjadi berkurang nilai lestarinya karena kita juga, karena gue Iya. juga mungkin, Iya. karena lu Iya. juga Iya. mungkin gitu Iya. kan. Nah, pada akhirnya Ya kita terlibat lah pasti Kita ya. terlibat, Sedikitnya pasti terlibat Pada atas akhirnya, perusakan alam. edukasi itu terus harus dijalankan. Mau yang kita mendaki gunung, karena gini dasarnya gini Fik, kerusakan yang terjadi kerusakan ekosistem yang terjadi di gunung, Ya. kerusakan ekosistem yang terjadi di hutan, bahkan di laut, itu semua bermula dari perilaku kita di rumah. Oke. Jadi habit kita, perilaku kita di rumah besar pengaruhnya pada ekosistem yang ada di gunung, di laut. Ya. Itu besar sekali gitu. Maka itu semua harus bisa kita ubah dari mindset kita sendiri. Lu punya Menarik, smartphone, menarik. Ya. harusnya otak lu juga smart. Harusnya bener. Sepakat gue, sepakat. Nah, gini Man. Tapi buat gue ini menjadi sebuah dilematis yang cukup tinggi ya. Nah, Karena ada sisi positifnya. Hasrat orang untuk merusak alam menurut gue sekarang menurun. Hasrat dia membuat sebuah bangunan, peluasan hutan dan lain-lain yang dibabat-babatin agak menurun gitu. Karena siapa? ya lumayan lah dibandingin dulu yang kalau ada ini babat tempat wisata, babat tempat wisata. Sorry tuh saya kalau ngomong kenyataan. Enggak juga ya. Ya ada kali ya, dikit gitu. Cuma maksud gue gini, kalau dulu semua bermimpi hal yang serupa, bikin sebuah bangunan di tengah hutan yang besar dan merusak keasriannya. Nah sekarang gue melihat itu lumayan menurun gitu, hasrat dari setiap individunya. Mungkin secara praktek di lapangannya itu tetap berjalan gitu, tapi setengahnya manusia-manusia yang berharap itu terusaknya agak berturut. Cuman ya itu balik lagi berbarengan dengan hal-hal yang tadi barusan kita bahas. Nah, yang pengen gue juga bahas sama lu adalah gue pernah ketemu pengalaman gini, Mon. Waktu awal-awal gue akhirnya menentukan sikap untuk merubah lifestyle gue yang tadinya bodoh amat menjadi paling tidak gue cicil sedikit demi sedikit. Itu berawal dari puntung rokok. Yes. Puntung rokok gue dulu pakai filter. Kemudian gue rubah yang nggak pakai filter. Paling tidak dari hal itu. Kemudian berubah lagi jadi tidak merokok misalnya. Di saat gue sedang melakukan itu, seringkali datangnya patahnya itu justru malah dari aktivis atau pelaku-pelaku penggiat alam itu sendiri. Jadi gue pernah dapat statement gini. Bang Fikri sekarang udah mulai aktif di lingkungan ya Bang? Iya, alhamdulillah lagi belajar, gue jawab. Masih pakai plastik Bang? Ya masih ya, karena gue anak 3, nomor 2 autism.
nomor 3-nya masih bungsu. Pengguna Pampers popok yang aktif sekali gue. Terus masih ada plastik yang gue gunakan di setiap harinya. Gue jawab jujur. Itu direspon ya. Wah sayang sekali ya, akhirnya semuanya terkesan hanya sekedar pencitraan. Jawaban dari si orang ini ke gue. Di situ gue berpikir gini, untung gue dablek mon. Karena gue bodoh amat lu mau ngomong apa sih. Gue sedang memperbaiki diri gue, bukan supaya dinilai lu juga gitu. Tapi gue berpikir gimana nasib teman-teman yang mentalnya nggak di situ, yang akhirnya jadi patah mon. Jadi kayak, yalah gue baru mulai lu patahin. Udahlah bodoh amat. Itu juga sebuah fenomenal yang banyak tuh. Iya, menurut lu gimana tuh man? Kalau gue menilainya yang lo lakukan tidak salah. Ya. Karena gue pun juga demikian. Iya. Ketika kita pesan sesuatu dari yang online pun Iya. datang pakai plastik. Kacamata lu terbuat dari plastik. Iya. Tumbler gue pakai plastik. Iya. Terbahannya plastik ya. Iya. Kita belanja apa dari plastik. Plastik tidak salah di mata gue. Yang Yes. salah ketika barang itu sudah menjadi non valuable goods. Iya. Barang itu sudah menjadi barang yang tidak ada nilainya lagi. Mau lu apain? Ya, Sesimpel itu. Jadi gue sering mengingatkan ke teman-teman jangan pernah membenci plastiknya. betul. Oke, lu misalkan beli makanan untuk anak bayi gitu. Ya. Pasti bungkusnya ada plastiknya dong. Iya pasti. Ya kan? Ya sekarang susah ya nemu yang Susah. nggak ada plastik itu That's susah why. juga. Makanya yang paling penting adalah mindset kita ketika sudah tidak ini. Paling simple adalah dari rumah sudah mulai melakukan pemilahan sampah. Ya. Mana yang organik, mana yang non organik gitu. Mana yang bisa didaur ulang kembali. Nah itu lu kumpulin tuh Ya. di rumah Ya, gitu. ya, Botol plastik atau kita Ya. beli apa yang masih bisa didaur ulang gitu. Ya. Ketika lu sudah memilah itu jangan langsung ke tong sampah. Ya. Jangan langsung ke tong sampah depan, tapi lo bisa melakukannya mencari di titik rumah lo ada nggak bank sampah yang menerima yang barang-barang plastik ini untuk diolah kembali. Karena kan istilahnya gini, tanda kutip pemulung, tapi kalau gue menyebutnya pelestari gitu Ya. ya. Mereka membutuhkan itu. Pelestari benar. Untuk- Kenapa pelestari Pak? Sorry Pak. Pelestari, Pak. Karena dia membantu memperpanjang usia itu barang. Oke. Iya dong. Ya sih. Iya. Mungkin buat lo misalkan let's say botol mineral Iya. dari plastik sekali pakai lo taruh di jalan, nama beliau diambil kan, Ya ambil. kan tidak jadi sampah, Jadi manfaat deh. jadi manfaat. Iya. Sama dia dikumpulin, mungkin mata pencarian itu ditukar ke bank sampah, Ya. dia dapat keuntungan Ya. karena dikonversi berapa kilo dinilainya berapa gitu. Ya. Si bank sampah ini akan mengolah untuk menjadi daur ulang. Oke. Gitu kan. That's why kita tarik mundur lagi semula dari rumah. Kita pilah-pilah gitu. Ya. Ketika lu sudah berhasil melakukan itu di rumah, mengajarkan anak lu warna merah untuk sampah makanan misal, warna biru untuk sampah yang plastik yang udah nggak kepake gitu misalkan ya. Si plastik ini ketika lu mulai terlibat berinteraksi dengan bank sampah atau segala macam, lu bisa lo ngasih manfaat baik untuk warga komplek Iya, lo. iya. Dengan cara apa? Lu bangun di rumah lu seperti yang dilakukan di komplek gua. Kita sama-sama ngebangun sebuah tempat sampah khusus botol plastik. Oke. Khusus botol plastik. Pak, tetangga, kalau mau buang sampah yang plastik, jangan di tempat sampah ya. Taruh aja ke saya sini. Ya. Karena nanti ada project apa, bahasa lu lah. Iya, Pendekatan lu lah. Ya. Karena anak saya lagi butuh untuk tugas sekolah. Iya. Butuh sebanyak-banyaknya. Atau mungkin Dengan alasan yang paling Dengan alasan sederhana yang yang paling sampai sederhana, alasan yang mungkin bisa menjadi membuat orang pendekatan lah excited ya. gitu. Ketika itu terkumpul banyak, itu lo kontak kawan-kawan Susah gak sih man itu. ngelakuin itu man? Susah, dicerca iya. Karena gini, ada salah satu sahabat kita juga kan yang pernah dihujat banyak orang gara-gara dia di-endorse sama satu produk yang menggunakan plastik dan si produk ini musuh cinta alam banyak kan, tahu kan lo? Yang gue maksud siapa? Nggak tahu. Air mineral kemasan yang di-endorsekan kepada salah satu pecinta tahu. alam ya. Gue pun juga di-endorsekan produk itu. Iya. Tapi gue mampu menjelaskan. Nah itu loh maksud gue. Gue menyayangkannya itu. Maksud gue, kenapa lu pada marah gitu? Kenapa lu harus Ya, itu mengcounter? tadi. Kenapa lu tidak ambil coba dari angle-angle yang lain? Karena kan plastik juga lahir awal untuk solusi, men. Makanya kayak tadi gue bilang kan bahwa kita nggak bisa memusuhi plastik. Plastik itu adalah revolusi terbesar. Evolusi manusia membuat teknologi itu salah satunya plastik. Ya. Ya dong, TV terbuat dari bahan plastik. Iya. Ya kan? Semua. Semua bisa di-recycle, baju, sepatu bahkan bisa terbuat dari plastik Iya. sekarang. Artinya teknologi menjadi sebuah evolusi pencapaian manusia. Iya, iya. Lalu yang menjadi pertanyaan ketika barang ini sudah tidak dipakai, Yes. lu kemanain? Nah Iya. itu yang selalu gue jelaskan ke kawan-kawan yang lain bahwa
Jangan salahkan plastiknya, tapi salahkan yang membiarkan plastik ini telentang di pinggir jalan, gitu kan. Yoi. Caranya mulai dari rumah kayak tadi, mulai dari rumah memilah sampah plastik, terus kemudian mengkompos dari rumah. Lo makan buah, kulit jeruk atau apa segala macam, itu bisa sampah-sampahnya itu bisa lo jadikan kompos ketika lo menanam seperti ini. Ada satu yang paling basic sekali yang selalu gue sering bilang, apa? Ketika lo makan, habiskan makanan lo. Ya. Pertama dari semua kepercayaan manapun, lo harus menghabiskan. Yes. Kedua dari unsur kesehatan. Ketiga faktor ekonomi. Lo rugi kali beli berapa nggak lo habisin gitu. Benar. Keempat ada ini faktor paling penting, orang nggak semua tahu. Sampah makanan ketika lo makan nggak habis, ketika dikumpulkan itu penyumbang emisi karbon terbesar. Gasnya itu penyumbang terbesar. Ketika dibantar gebang sisa-sisa nasi apa segala macam, aromanya yang menyengat itu sebenarnya penyumbang gas metana terbesar. Nah itu menyebabkan ya kita lihat ini bulan apa kok masih hujan, ini bulan apa kok masih kemarau gitu kan. Perubahan iklim itu nyata. Bogor sudah bukan lagi kota hujan. Yes. Kalau di kampung halaman gue udah bukan lagi kota hujan tuh. Iya jadi kota nggak ngerti lah kota apa. Makanya dimulai dari rumah sebenarnya habit-habit kecil itu gitu. Lo nggak perlu memusuhi apa. Lu sepedahan pun sepeda dengan prinsip lu bersama mengurangi emisi itu ya? Ya salah satunya itu gitu, salah satunya. Enggak pada akhirnya. Pada gitu. akhirnya awalnya berat mungkin ya, tapi karena gue sepedaan udah lama ya dari dulu bike to work gitu, jadi alhamdulillah ya capek wajar bos gitu kan, tinggal berhenti di warung gitu kan, gitu. Dan di warung pun juga sama, kayak kembali lagi dengan menggunakan tumbler ini lu salah satu apa ya earth hero lah kalau menurut gua. Lu tidak membeli botol plastik sekali pakai. Ketika di warung pun saya tidak membeli botol plastik sekali pakai, tapi dengan tumbler ini ke warteg, boleh minta air hangat nggak? Gratis pula. Ya kan, kalaupun kita sumbangsihnya nggak enak nih masa gratis gitu. Kalaupun harus bayar juga ya. Kalaupun bayar nggak apa-apa. Sama gitu aja kan ya. Sama aja lu keluar duit yang buat kemasan sama yang kita ngisi ulang. Terus kayak lu bawa alat makan sendiri. Misalkan lu gue selalu bawa alat makan sendiri beserta sendok garpunya. Lu beli ketoprak di pinggir jalan atau bubur ayam gitu. Dengan lu bawa alat makan sendiri, lu sudah menyelamatkan 1 styrofoam, 1 plastik, 1 plastik untuk kerupuk, 1 garpu plastik, 1 sendok plastik, sama plastik untuk sambel. Ada berapa item tuh kalau dikumpulin menjadi sampah? Dengan syarat lakukan itu bukan supaya dibilang lu si paling pecinta alam. Tapi sebenarnya apa ya? Itu wujud lu yang sekarang kita bilang tadi, supaya jangan sampai plastik ini menjadi polusi terbesar gitu kan. Itu salah satunya. Dan lu lebih sehat kan. Iya, otomatis. Terus yang menarik sebenarnya hal seperti ini dilakukan loh sama kakek nenek kita dulu. Mereka ke pasar nggak ada plastik dong. Pakai rantang bos. Iya kan. Sama itu ini tas rajut mak-mak besek apa ya. Tas rajut itu kan sebenarnya mengurangi plastik. Orang tua kita berhasil seperti itu. Kenapa kita nggak bisa? Gua di rumah banyak loh plastik kresek sampah banyak. Jujur gue akuin. Tapi gimana cara gue ngolah menjadi tidak berakhir jadi sampah? Gue itu alhamdulillah. Kalau mungkin juga buat kawan baik sedikit tambahan nih. Gue sedikit masuk juga. Kalau di gue jadikan itu karya. Gue bersama teman-teman dari Stufo sama Guta Randy. Bisa jadi karya. Sampah rumah tangga itu kita bikin jadi karya lukis. Ecobrick bisa. Iya, kayak gitu. Bahkan si plastik itu bisa gue pakai untuk bungkus sepatu. Iya. Kalau gue bepergian pulang kotor tinggal cuci. Iya benar. Gitu. Benar. Kalau kita traveling kemana-mana dimasukin kantong kresek, diikat dan lain-lain jadi nggak basah ya. Baju kering kita tetap aman. Sepertinya menarik nih, ada hujan. Alam merespon, kata alam dikasih adem. Gitu aja mengkolnya. Obrolan yang menarik teman-teman. Obrolan yang menarik untuk semua kawan baik dan semua dulur magic yang ada di rumah. Pada akhirnya semua kembali ke kita kalau menurut gue, dari obrolan dan ilmu yang bisa gue kutip dari dulur lama gue yang nggak pernah ketemu sama sekali, setelah sekali ketemu sampai hari ini udah pada punya anak. Lu punya anak gue? Gue juga udah punya anak. Luar biasa, respect banget brother, respect banget. Banyak sekali yang dan yang paling penting dari sini kalau kita semua memperhatikan adalah seperti yang sering gue ucapkan di episode sebelumnya, berbagi nggak melulu harus uang. Berbagi bisa jadi juga pikiran, bisa jadi juga tenaga, atau mungkin sikap, lifestyle dari setiap hidup kita. Seperti brother gue Raymond tadi, doi bawa tumbler. Tadi dia udah bilang nih, berarti kita hero apa? Earth hero juga.
Dan nggak usah juga sih ketakutan ada nilai di situ seberapa pantas lu disebut Earth Hero, ya nggak sih? Hal yang terkecil sekalipun itu akan bermanfaat sekali untuk. Karena yang seharusnya bicara tentang lingkungan bukan milik aktivis lingkungan, advokat lingkungan atau Iya. pecinta alam. Manusia pada dasarnya ketika terlahir Ya, itu mereka adalah pejuang lingkungan. Untuk gue menanamkan ke diri gue, kalau gue menanamkan ke diri gue gini, gue tidak lagi mau berpikir memperbaiki lingkungan. Gue merubah mindset gue sekarang gini, gue memilih hidup aja deh, mau jadi yang ngejaga atau yang ngerusak. ya udah sesimpel itu. Iya. Ini masalah ini jadi baik atau tidak baik, akhirnya jadi rusak atau tetap terjaga. Gue rasa itu next stepnya deh dari Karena awal. kuncinya kan cukup kata secukupnya. Yes. Ketika zaman dulu masyarakat adat, ketika belum ada teknologi bangunan segala macam, coba lo perhatiin di hutan, mereka makan tapi tidak dihabiskan semuanya. Iya. Tidak, maksudnya tidak mengambil hutan itu Sesuai semuanya. keperluan. Karena mereka membagi 3 hutan. Iya. Ada hutan untuk dikonsumsi, Iya. ada hutan yang untuk ibadah, Iya. sama hutan untuk sebagai suku cadang. Oke. Ya Jadi ketika ketika ya. bibit-bibitnya ini panen, nggak lo makan semua. Karena lo akan tanam lagi untuk makan di musim depan. Iya ya. Sesimpel itu. That's why secukupnya manusia itu sebenarnya siapapun lu itu adalah pejuang lingkungannya. Iya. Sebenarnya. Cuman orang sering bilang pejuang lingkungan ya aktivis lingkungan. No, salah besar. Lu Yes. juga seperti itu, secukupnya. Mereka bisa hidup kok, bisa bertahan hidup sampai ada kita. Kenapa kita nggak bisa? Iya. Fasilitas nol ya. Iya. Teknologi kagak ada Apalagi sekarang canggih-canggihnya, kita ada analog semua teknologi. tuh. Kalau lu punya smartphone, harus diimbangin dengan smart brain. Menarik obrolannya. So anyway, sekali lagi untuk semua kawan baik dan Lur Magic, obrolannya ini sebenarnya gue masih pengen lebih panjang lagi, bukan karena hujan kita berhenti, tapi karena memang sudah waktunya kita berhenti daripada nanti ujungnya banyak obrolan yang menarik tapi tidak bisa diupload juga, percuma, ya kan? Tapi gue rasa dari obrolan ini semuanya daging deh, kayaknya semuanya seru deh. Dan yang paling penting buat gue hari ini adalah gue ngefans sama manusia satu ini. Gokil, gue harus mengakui itu, ternyata di balik semuanya men, doi agamais iya, mencintai lingkungan iya, smart iya, kesusul banyak nih gue nih ya. But anyway, thank you. Sebelum kita close, ada pesan nggak yang pengen lo sampaikan buat semua kawan baik? Pesannya sih sesimpel itu. Orang seringkali salah ya menilai bahwa manusia dengan alam itu banyak beberapa orang tuh menyikapinya manusia dengan alam itu adalah subjek dan objek. Ya, Sebenarnya manusia dan alam itu satu. sepakat. Jadi Sepakat seringkali gue. kita bilang subjek dan objek. Ya kan? Tengahnya tinggal predikatnya. Saya menjaga alam, saya merusak alam. No, salah. Manusia dan alam itu satu. Iya. Kepercayaan manapun. Ya, Ya kan? Jadi kalau lu merusak alam atau lu menjaga alam, berarti lu menjaga diri lu. Lu merusak alam, lu merusak diri lu. Sesimpel itu aja sih kalau gua. Kan lagi triangle system. Ketika lu menjaga alam, lu respect pada alam, artinya lu respect sama diri lu. Lu menghormati Tuhan yang lu percaya, berarti lu respect sama diri lu. Lu menghormati kawan lu, sesama manusia, itu lu respect sama diri lu. Ketika lu lengkap, lu akan menjadi orang yang beruntung, yang semuanya serba cukup aja. Cukup. obrolan ini triangle system banget ya, kebahas semua tuh, kebahas semua. Dari mulai image lo yang gue pikir gimana ya, sampai ternyata gimana. Lebih baik dikira brengsek kan, ternyata baik daripada Sepakat. dikira baik. Ternyata brengsek, setuju gua. Oke, kawan baik, sama siapa gue nanti bakal ngobrol abis ini. Di episode selanjutnya gue nggak tahu, tapi setiap orang yang datang bersama kita di sini, gue yakin mereka adalah orang-orang yang dipilih sama Tuhan untuk berbagi hal baik kepada kita semua yang ada di rumah. Amin. Jangan lupa berbagi nggak melulu uang dan berbagi nggak butuh momen. Berbagi adalah kewajiban kita sebagai manusia. Seperti yang tadi Ramon bilang, berbagilah kepada sesama, berbagilah kepada alam, karena Tuhan akan membagikan apa yang menjadi hak kita kepada kita. Thank you. Gue Fikri Asta. Amin. Ketemu next episode. Assalamualaikum.